Shalom Bapak Ibu, saudara dikasih Tuhan. Hari ini saya mengajak setiap kita untuk datang kepada Tuhan, membawa korban pujian dan penyembahan bagi Dia. Mari siapkan hati kita bersama-sama. Terima kasih Bapa, Kau Tuhan yang baik. Tiada pernah ku ragukan kasih setiamu ya Tuhan. Setiap waktu dalam hidupku tak pernah Kau tinggalkan. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau tinggalkan diriku. Walau seribu rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Meski langit tampak suram, awan gelap pun menghadang, hadapi badai, lewati gelombang, tak pernah Kau biarkan diriku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Walau 1000 rebah di sisiku, Kau tetaplah Allah penolongku. Walau 10.000 rebah di kananku, takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Takkan ku goyah, sebab Yesus sertaku. Engkau kekuatan, Engkau perlindungan, Kau gunung batuku, tempatku berlindung, tempatku berteduh, tempatku bernaung. Kaulah Tuhan kekuatan, Kaulah Tuhan sumber kehidupan.
padamu ada perlindungan, sebab padamu ada keselamatan, sebab padamu ada sukacita, kekuatan yang melimpah. Terima kasih Tuhan, Kau yang beri kekuatan kami, Kau yang beri penghiburan, Kau yang pulihkan, Kau yang selalu ada bagi kami. Terima kasih Bapa. Kinarala marala mata karala rala marala yarala mata karala marala maraya ralamu shemarala mata karala rala yalama yasidere yaralamu. Haleluya, haleluya. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya, Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Engkau Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku, Tuhan penyembuhku. Terima kasih Tuhan Yesus buat waktu yang terbaik kami ada untuk memuji menyembah Tuhan, dan kami boleh menikmati akan hadirat-Mu. Nanti bahasanya kami akan belajar kebenaran firman Tuhan. Urapi setiap kami ya Bapa, sehingga kami boleh semakin mengerti akan rencana dan kehendak Tuhan. Juga urapi hamba-Mu yang menyampaikan firman, kuat kuasa pengurapan Allah limpah atas hamba-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut firman-Mu. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Saya ucapkan selamat pagi. Kembali berjumpa dengan saya dalam sesi ibadah doa pagi secara online. Puji nama Tuhan, biarlah di pagi hari ini kita boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Mari kita sama-sama membuka dalam Injil Matius pasal 27 ayat yang ke-54. Matius pasal 27 ayat yang ke-54. Demikian bunyi firman Tuhan. Kepala pasukan dan prajurit-prajuritnya yang menjaga Yesus menjadi sangat takut ketika mereka melihat gempa bumi dan apa yang telah terjadi. Lalu berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Nah Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika pada saat itu Yesus disalib, ya, dan dikatakan ayat yang ke-50, ya, Yesus berseru-seruan dengan suara nyaring lalu menyerahkan nyawanya. Jadi Yesus bukan mati,
tetapi dia menyerahkan nyawanya. Kalau orang mati, nyawanya diambil. Tetapi Yesus menyerahkan nyawanya dengan sukarela. Ya, ini yang luar biasa. Dan ketika Yesus menyerahkan nyawanya, apa yang terjadi? Terjadi gempa bumi yang luar biasa. Dan itu membuat para prajurit Romawi pada saat itu terpesona, terbelalak, terkejut melihat fenomena alam yang luar biasa. Sehingga mereka pada akhirnya menyadari dan memahami. Dikatakan firman Tuhan, mereka berkata, sungguh ia ini adalah anak Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, proses penyaliban Tuhan Yesus, mulai dia disiksa, dicambuk, dimasukkan dalam penjara Imam Kayafas, lalu memikul salib, menjalani Via Dolorosa sampai ke Bukit Kalvari di mana dia disalibkan. Bahkan ketika dia telah menyerahkan nyawanya, dikuburkan, dan saat 3 hari kemudian dia bangkit dari kematian. Itu dicatat oleh sejarah. Bukan cuma murid-murid Tuhan Yesus saja, bukan cuma orang-orang Israel yang mengerti hukum Taurat dan kitab para nabi yang menyaksikan proses penyaliban dan kebangkitan Tuhan Yesus, tetapi bahkan orang-orang non-Israel yang bernama Flavius Josephus dan Tacitus, mereka mencatat sejarah proses penyaliban Tuhan Yesus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih, mari kita sebagai orang-orang percaya, apa yang tercatat dalam kitab ini tuh bukan cerita dongeng. Itu satu kebenaran yang terjadi, fakta sejarah. Flavius Josephus dan Tacitus merupakan sejarawan-sejarawan Romawi yang mencatat hal tersebut. Satu hal lagi saudara, ketika para prajurit Romawi ini memastikan bahwa Yesus ini sudah mati atau belum, maka salah satu prajurit Romawi tersebut menusukkan tombaknya ke lambung Tuhan Yesus, dan dia melihat bahwa Tuhan Yesus sudah mati. Saudara tahu bahwa prajurit Romawi yang menombak lambung daripada Tuhan Yesus, pada akhirnya dia bertobat. Dia bernama Longinus. Akhirnya dia percaya kepada Tuhan Yesus karena melihat fakta, bahwa Tuhan Yesus mati di atas kayu salib, terjadi gempa bumi, dan dia bangkit pada hari yang ketiga. Dan pada akhirnya dia menjadi orang-orang percaya, menjadi bagian dari murid-murid Tuhan Yesus, diajar oleh para rasul, sehingga pada akhirnya Longinus juga menjadi pemberita Injil. Dan bersama beberapa prajurit Romawi yang ada pada waktu itu menjaga Tuhan Yesus, mereka juga ikut percaya kepada Tuhan Yesus, dan mereka juga memberitakan Injil. Bahkan Longinus mati martir karena nama Yesus. Dia mati dianiaya karena pemberitaan Injil. Ada banyak jiwa-jiwa dimenangkan bagi kerajaan surga. Di sini kita bisa melihat Longinus yang bukan orang Israel, orang Romawi, prajurit Romawi, melihat kenyataan fakta Yesus disalib, terjadi gempa bumi, dikuburkan, dia bangkit pada hari yang ketiga. Ini membuat Longinus boleh menjadi seorang pemberita Injil. Bahkan pada akhirnya dia harus mati martir, dianiaya karena nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, apapun yang sedang kau alami hari-hari, segala masalah, persoalan, pergumulan dalam hidupmu, percayalah bahwa Tuhan yang kita sembah jauh lebih besar. Dia sanggup menolong saudara dan saya. Dia sanggup memberikan jalan keluar bagi setiap masalah yang kita hadapi. Sebab dia Allah yang hidup, sudah bangkit dari kematian. Saya kira percaya firman Tuhan boleh menjadi berkat, kekuatan bagi setiap orang yang mendengarkan, dimanapun Anda mengikuti ibadah doa pagi secara online. Dan ketika kita membuka fajar dengan memuji menyembah Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan, kita mendengarkan kepada firman Tuhan, maka saya kira percaya sepanjang hari ini kita akan hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Dan apapun yang kita lakukan, kita perbuat, Tuhan akan buat
diberkati dan menjadi berhasil. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Selamat pagi.